Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah, di video saya kali ini saya masih akan membahas seputar Shopee. Tapi kali ini yang saya bahas adalah yang lagi marak-maraknya ya, penipuan yang mengatasnamakan Shopee. Nah, bagaimana bisa sih kita tertipu oleh Shopee dan bagaimana caranya agar kita mengantisipasi agar tidak tertipu, dan bahayanya kalau sampai kita terkena penipuan dari mereka-mereka oknum yang mengatasnamakan Shopee itu apa. Nah, langsung akan saya bahas di sini ya teman-teman. Stay tune terus di video saya. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Oke. Langsung saja ya, saya akan membahas di sini untuk poin-poin pentingnya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apakah benar bahwa yang menghubungi kita itu adalah dari pihak Shopee ya teman-teman. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. SMS-nya ada tulisannya Shopee. Nah, di sini harap kita berhati-hati ya untuk tampilan yang mengatasnamakan Shopee yang nanti itu seolah-olah kita itu percaya banget bahwasanya itu adalah dari Shopee. Apalagi kalau kita itu lagi butuh uang ya. Pasti nanti kalau isinya itu kita mendapatkan mendapatkan hadiah dari Shopee, dan mereka memberikan instruksi kalau kita harus mentransfer ke Shopee seperti itu ya. Rata-rata di sini itu mereka penipuannya itu memberikan hadiah, kita menang undian, kita menang acara live Shopee dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti kita itu dibuat seolah-olah bahwasanya mereka benar-benar dari Shopee, dan benar-benar kita itu dibuat bingung terlebih dahulu. Kalau kita sudah bingung, baru kita nanti akan diberikan instruksi-instruksi yang transaksinya itu di luar dari aplikasi Shopee ya teman-teman. Nah, penipu meminta informasi pribadi, seperti meminta kode OTP, meminta nomor rekening, dan mereka juga biasanya itu memberikan kita instruksi untuk melakukan transfer ke rekening mereka tanpa kita sadari, seperti itu teman-teman. Nah, bahayanya itu apa sih teman-teman? Bahayanya itu di sini itu yang pertama, dana yang ditransfer itu tidak dapat kita kembalikan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita diinstruksi mulut ini kalau udah berbicara sulit ya. Kita diberikan instruksi bahwasannya kita itu akan mentransfer ke mereka, tapi tanpa kita sadari langsung kita diberikan kode bla 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 seperti itu lewat ATM. Jadi di luar dari aplikasi Shopee, tapi tanpa kita sadari. Nah, yang kedua, akun Shopee kita nanti itu bisa dibobol. Itu kalau mereka meminta kode OTP. Nah, kalau udah dibobol akun Shopee kita, maka mereka bisa dengan bebas membeli barang di Shopee kita ya, atau di akun kita, dan menipu pengguna-pengguna lainnya. Seperti itu teman-teman. Dan ketiga, informasi pribadi kita itu bisa dicuri dan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan di luar Shopee. Misalnya, contoh yang bahaya yang ketiga ini, mereka bisa saja menggunakan fitur-fitur yang sudah kita punya di akun kita. Misalnya ada SPayLater, ada S-Pinjam. Nah, mereka menggunakannya, misalnya SPayLater untuk berbelanja, S-Pinjam mereka ambil uangnya, meminjam uangnya, tapi yang bayar itu kita teman-teman. Nah, itu adalah salah satunya yang mereka salah gunakan dari informasi pribadi kita. Nah, untuk mengetahui bagaimana mereka itu benar-benar dari Shopee atau tidak, yang pertama, kalau lewat SMS, penipuan yang mereka kirimkan itu nomornya kita tidak kenal, dan kita harus memeriksa kesalahan dari tata bahasa dan ejaan mereka.
Nah, contohnya di sini adalah surat keputusan PT Shopee menetapkan Anda sebagai pemenang kedua. Cek 175 juta nomor ID bla bla bla. Nah, seperti ini udah pasti penipuan ya, teman-teman. Udah pasti banget. Dan karena kita kan tidak merasa kita itu mengikuti undian dari Shopee, mengikuti lomba dari Shopee, kita tidak ikut dan mereka memberikan SMS seperti ini, wah berarti itu udah penipuan. Oke, dan yang harus kita hindari adalah untuk melindungi diri kita dari penipuan. Yang pertama di sini sudah diberikan instruksi ya. Jangan membalas dan mengikuti instruksi dalam email atau SMS yang mencurigakan. Nah, di sini ada catatannya, jika Anda menerima pesan mencurigakan yang mengklaim bahwa terdapat masalah dalam akun Shopee Anda, selalu cek kembali dengan mengakses akun Anda secara langsung melalui aplikasi. Nah, ini saya pernah ya teman-teman, saya ditelepon oleh seseorang yang mengatasnamakan Shopee. Bukan hanya saya, tapi suami saya juga ditelepon, adik ipar saya juga dapat telepon. Nah, itu dalam waktu 1 hari teman-teman, itu dapat telepon bilang bahwasannya akun Shopee kita itu sedang ada masalah dan mereka meminta nomor telepon darurat. Kalau saya kemarin tuh dapat teleponnya itu meminta nomor telepon darurat agar bisa sewaktu-waktu kalau terjadi masalah seperti ini nanti akan dihubungi ke kontak darurat. Dan mereka juga meminta, kalau enggak itu ya, saya 2 kali kan dapat telepon itu dengan nada yang berbeda, dengan orang yang berbeda. Mereka yang kedua bilangnya meminta kontak darurat untuk didaftarkan. Terus saya bilang, loh kan saya sudah mendaftarkan nomor kontak darurat. Oh sudah ya Bu, iya. Akhirnya mereka menutup telepon mereka. Nah, jangan sampai kita itu pikirannya kosong ya teman-teman. Kalau kita pikirannya kosong, kita akan mudah banget untuk tertipu oleh penipuan seperti ini. Oke, yang kedua, jangan membagikan informasi sensitif seperti password, informasi perbankan, dan nomor PIN Shopee Anda kepada siapapun. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Jangan sampai kita memberikan password. Nah, mereka seumpama bilang lagi ada masalah di akun kita, akan dibantu dengan meminta password kepada kita. Nah, seperti itu. Jangan pernah memberikan ya teman-teman. Oke, yang ketiga, waspadai dengan pesan yang mengatasnamakan dari Shopee, khususnya jika Anda baru-baru ini belum menghubungi pihak Shopee. Shopee hanya akan menghubungi pengguna melalui saluran komunikasi resmi seperti email, menggunakan domain @shopee.com atau akun sosial media yang sudah terverifikasi. Nah, di sini ya, kadang kita mendapatkan info dari Shopee lewat WA ya. Saya yang sering itu lewat WA. Itu kalau asli dari Shopee itu akan ada centangnya ya. Ada checklistnya hijau atau biru seperti di contoh ini ya teman-teman. Itu asli dari Shopee. Oke, yang keempat, jangan mengirimkan uang ke akun bank yang tidak dikenal. Nah, di sini teman-teman, apabila kita harus mengirimkan uang, misalnya kita punya tagihan di SPayLater atau SPJam dan kita telat membayarnya. Nah, itu kita membayarnya hanya ke aplikasi Shopee atau bisa lewat rekening Shopee, itu pun juga akun resmi ya teman-teman. Kita bisa menghubungi lewat CS dari Shopee ya. Seperti itu. Jadi jangan transfer ke luar akun bank dari Shopee teman-teman. Oke teman-teman, sekian informasi dari saya. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga teman-teman di luar sana semuanya sehat ya. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.